Penyembahan kita tidak pernah berhenti, kita berhenti nyanyi kalau kita nyembah. Haleluya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, ini kita masuk dalam minggu kedua di bulan Juni 2021. Dan ini tepat adalah setengah tahun kita akan menyelesaikan 2021. Nah, di bulan Juni ini ada pesan Tuhan yang secara khusus ingin saya sampaikan. Ya, setiap rekan-rekan hamba Tuhan yang berkhotbah di sini, saya tahu menerima sesuatu dari Tuhan. Firman Tuhan itu selalu available, selalu tersedia, ya, dan selalu bisa menjawab kebutuhan kita. Hari ini sampai selama-lamanya. Tapi apa yang saya akan sampaikan di pagi hari ini buat Bapak Ibu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan untuk saya sampaikan. Saya akan garis bawah itu. Karena kalau tidak disampaikan, ya tanggung jawabnya saya. Jadi apa yang saya akan sampaikan hari ini, saya akan bicara tentang perlengkapan senjata Allah. Oke? Saya akan bicara tentang spiritual warfare, ya. Karena dalam 3 hari berturut-turut Tuhan itu menyatakan dalam mimpi dan vision tentang jemaat ini. Jangan saya turun dari mimbar, saudara datang sama saya, tanya penglihatannya, saya nggak akan cerita. Karena ini melibatkan beberapa nama di dalam penglihatan ini, dan ini jelas sekali. Ya, penglihatan yang pertama itu sebenarnya tidak berkaitan dengan jemaat ini, tapi itu berkaitan dengan apa yang terjadi di bumi hari-hari ini secara global. Mungkin ini saya bisa cerita sedikit, ya. Bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa seperti ada seorang laki-laki yang seperti berada di sebuah danau, dan dia seperti menabur benih. Dia seperti kasih makan sesuatu, dan itu bentuknya kayak biji-biji, gitu ya. Nah, waktu laki-laki ini menabur benih di danau itu sepertinya biasa. Tiba-tiba muncul ikan-ikan seperti gabus, ya. Tapi tahukah saudara, di tempat itu, di sebelah daripada danau itu ada seperti kumpulan orang yang lebih tinggi tanahnya, itu sedang memuji dan menyembah Tuhan. Ya, ada banyak orang memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba entah apa yang terjadi. Ikan-ikan yang sepertinya ikan gabus yang itu diberi makan, tiba-tiba berubah menjadi ular-ular yang besar, yang panjang-panjang dan itu hitam-hitam, memenuhi tempat itu. Ya, ternyata itu yang diberi makan. Nah, tahukah saudara, waktu saya diberitahu ini detail pada waktu subuh Tuhan memperlihatkan, saya langsung tahu, ya, itu adalah setan. Ya. Tetapi apa hubungannya dengan orang yang menyembah di tempat yang lain yang tidak jauh dari tempat di mana laki-laki itu memberi makan binatang-binatang itu? Tiba-tiba ular-ular yang besar dan panjang dan besar-besar ini, ya, kayak anak kuda mungkin, itu tiba-tiba jumlahnya banyak dan banyak, itu bisa terbang. Tiba-tiba waktu saya dengar itu, saya langsung tahu bahwa ini Leviathan, yang di dalamnya saya dikatakan Leviathan itu adalah ular terbang, ular melingkar, ular yang berada di dasar laut. Ya. Dan kemudian tiba-tiba entah bagaimana orang-orang yang lagi menyembah itu tiba-tiba seperti bergelantungan di satu tempat, seperti ada tali yang turun dari langit, dan ada banyak orang-orang percaya bergelantungan di situ. Semua berusaha menyelamatkan diri karena ular itu ternyata bisa keluar dari permukaan air dan terbang, dan ini menggigit kaki orang-orang percaya itu. Ya, tapi orang-orang percaya itu dikasih seperti tali dari langit, dan mereka harus berusaha berjuang untuk menyelamatkan diri supaya ular-ular itu tidak gigit kaki mereka dan tarik mereka ke bawah. Dan tahu saudara, hanya satu orang yang selamat, yang lain itu jatuh ke danau, digigit sama ular itu. Itu hari pertama penglihatan itu. Nah, 2 hari berturut-turut itu berhubungan dengan gereja ini. Nah, saya tidak akan cerita detail karena itu melibatkan beberapa nama di sini. Ada orang-orang yang menerima WhatsApp saya jelas kasih peringatan. Dan pulang jangan tanya, kamu terima WhatsApp dari Jane nggak? Nah, tidak begitu. Tuhan mengasihi saudara. Kenapa? Tuhan mencintai saudara. Dan jangan saya turun lalu saudara berkata, Pak Yohanes ini, no, bukan Pak Yohanes. Ya, saudara nggak perlu datang karena Pak Yohanes juga punya penglihatan sendiri. Tetapi saya bukan hanya menguji ini, dan saya tahu sekali Tuhan ingin saya bicara tentang spiritual warfare, tentang peperangan rohani di pertengahan tahun 2021 ini. Karena di penglihatan kedua dan ketiga itu jelas sekali ada banyak anak muda yang menjadi tawanan dari setan. Tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, hari ini saya menyampaikan satu kebenaran penting dari 3 penglihatan itu. Ada satu anak muda di gereja ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Oke? Karena dalam penglihatan itu orang-orang banyak datang kepada dia, dan utamanya orang-orang yang bermain dengan kuasa okultisme. Orang-orang yang bermain dengan kuasa gelapan. Dan anak muda ini, orang-orang datang kepada dia hanya untuk
jelas sekali Tuhan perlihatkan, jaga hidupmu baik-baik. Engkau sedang dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang besar. Tapi memang dia spesialisasinya, ciri khasnya dia di dalam kuasa kegelapan. Dia akan melepaskan banyak orang, entah yang sakit karena santet, sakit karena pelet, sakit apapun. Orang datang kepada dia hanya tumpang tangan dan orang sembuh. Orang itu ada di sini. Saudara jangan bilang ini, kok hanya dia Tuhan? Tapi 99,9%, ada beberapa orang di sini yang ditunjukkan Tuhan jelas di dalam kelihatan itu. Orang itu jadi tawanan. Ya, nah kalau saya menyampaikan seperti ini bukan berarti Tuhan kasihannya kodok, jangan-jangan saya tidak. Alkitab berkata, berbahagialah engkau kalau mau ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Itu karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tidak ingin engkau binasa dengan dunia ini. Alkitab berkata dunia ini sedang berlalu dengan kesenangan dan keinginannya, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diselamatkan pada akhirnya. Jangan lelah untuk melayani Tuhan. Oke, beberapa di antara saudara sudah menerima WhatsApp dari saya. Saya tidak sedang memperingatkan saudara, saya sedang mengingatkan saudara. Jangan larut dengan kesibukan, jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Karena engkau punya panggilan, engkau punya calling. Tuhan itu gini loh. Yang ikut doa puasa pasti dengar, teman-teman banyak kesaksian. Pak Yo punya penglihatan, rekan-rekan punya mimpi. Kebenaran tidak dibangun di atas penglihatan dan mimpi, katakan amin. Tapi Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan itu berbicara melalui mimpi dan penglihatan untuk mengkonfirmasi kita, untuk meneguhkan firman-Nya. Ya, jadi kebenaran itu tidak dibangun berdasarkan mimpi dan penglihatan, tapi mimpi dan penglihatan dipakai Tuhan untuk kasih tahu nih firman-Ku benar, yes dan amin. Diuji, yes, tentu saja kita menguji. Alkitab berkata, ujilah segala sesuatu, kejarlah kasih, kejarlah nubuat supaya itu membangun. Tapi saudara perlu tahu bahwa semua itu disediakan Tuhan untuk kita boleh saling melengkapi di dalam Tuhan. Betul? Seminggu ini saya bertanya kepada Tuhan, apa yang ingin disampaikan? Saya itu ya Bapak Ibu, kalau mau khotbah, baru kali ini seminggu ini saya mendapati waktu hambanya Elvi, calling saya sebenarnya sudah ada dan yang kedua ini kayaknya saya. Tapi hambanya Elvi itu bilang, jadi nanti jadwalnya. Saya itu seperti di-lock, dikunci oleh Tuhan. Tidak bisa khotbah yang lain, hanya bisa khotbah soal perlengkapan senjata Allah. Tidak bisa saya mengkhotbahkan yang lain. Kenapa? Karena 20 tahun lebih saya melayani Tuhan, saya nggak pernah khotbah perlengkapan senjata Allah itu secara totally. 6 perlengkapan senjata Allah, ikat pinggang kebenaran, baju sinar keadilan, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, kasut kerelaan, beritakan Injil, dan doa setiap waktu di dalam roh. Itu tidak pernah saya khotbahkan 7 seri itu. Setahu saya pernah khotbah itu hanya ambil contoh. Saya pernah khotbah soal perisai iman, saya pernah khotbah soal doa di dalam roh. Tapi saya nggak pernah. Nah hari ini Tuhan perintahkan saya untuk seri khotbahnya itu harus sampaikan ini. Kenapa? Saudara tidak pakai perlengkapan senjata Tuhan. Senjata saudara bolong-bolong, rusak-rusak, itu yang membuat setan bisa menawan saudara. Ikat pinggangnya sudah lapuk. Selama untuk saya renungan ini, tiba-tiba itu banyak anak Tuhan ikat pinggang kebenarannya sudah rusak dan robek-robek. Halo, saudara beli ikat pinggang canggih-canggih itu 800.000, 700.000. Tapi Tuhan bilang sama saya, banyak anak-anakku ikat pinggang kebenarannya sudah tidak benar. Waduh, saya mau nyampaikan ini tuh berat hati, berat sekali. Saya bilang, Tuhan, mampukan saya untuk menyampaikan firman. Hari ini kabar baiknya, Tuhan memberikan kepada saudara ikat pinggang kebenaran yang baru. Halo, saudara harus tangkap, pegang. Saudara saya mau bilang, saudara jemaat TK ini kecil-kecil tapi cabai rawit. Dilihat Tuhan, diawasi Tuhan, dimintai Tuhan, dikawal Tuhan, didampingi Tuhan, sampai semua rencananya jadi dalam hidup saudara. Jadi yang banyak tidak boleh lagi sembarangan. Doanya nggak boleh lagi malas-malasan. Baca Alkitabnya nggak boleh lagi Senin Kamis. Saudara harus bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita sedang menjadi rekan Tuhan di akhir-akhir ini yang dipakai luar biasa, saudara. Saudara lihat media massa kita, teknologi kita dihantam, nggak bisa-bisa sama setan. Setan pakai semua yang dia bisa lakukan untuk membawa banyak anak Tuhan jauh daripada Tuhan hari-hari ini. Saya mau beritahu, setan itu gak ada liburnya. Bilang, setan gak ada liburnya. Jemaat TK gak ada
mungkin dari Januari 2021 Pak beli baju satu sampai Desember 2021 baju yang sama kan? Kita pakai paling baju 1, 2, 3 kali kita udah bosen, ya Bu Christine. Kita udah mau ganti, apalagi cewek-cewek yang mama tahu lah, gitu ya. Tuhan itu berikan kepada kita seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu harus tetap update, harus tetap kita pakai. Selama perlengkapan senjata Allah, saudara bolong-bolong, mending kalau bolong-bolong artinya saudara pernah pakai ikat pinggang, saudara pernah pakai baju sirah. Tapi kalau setan lihat nggak pakai sama sekali, saya mau bilang perlengkapan senjata Allah itu bukan fisik, bukan seperti tentara atau polisi yang pakai senjata, gitu ya, yang pakai perlengkapan prajuritnya tidak. Perlengkapan senjata Allah ini adalah sesuatu yang spiritual, yang roh. Gak bisa dilihat oleh manusia pakaian, tapi setan tahu orang ini pakai senjata, orang ini pakai senjata. Halo, bisa mengerti? Perlengkapan senjata Allah ini adalah perlengkapan senjata yang tidak fisik. Saudara tidak akan bisa lihat orang Kristen yang lain, Ibu Elvi pakai nggak perlengkapan senjata Allah? Kita nggak bisa lihat, karena itu sifatnya roh. Tapi setan bisa tahu Ibu Winda pakai perlengkapan atau tidak, Pak Wahyu pakai perlengkapan senjata Allah atau tidak. Setan bisa kenal, setan bisa tahu. Nah, perintah ini diberikan Tuhan kepada saya untuk saya menyampaikan. Kita nggak ada banyak waktu, saya hanya punya schedule hari ini. Jadi hari ini saya akan bicara tentang satu, ikat pinggang kebenaran. Karena ini adalah dasar, basic, fondasi yang paling penting sebelum 5 perlengkapan senjata yang lain. Itu saya bahas. Tidak ada seorang polisi atau seorang tentara. Kita di sini punya 2 bapak yang cakep, semuanya tentara, polisi ya. Ada yang tentara nggak di sini? Nggak ada kan? Nah, nggak ada orang yang sekolah polisi itu yang setahu saya Pak Wahyu masuk ke sekolah pendidikan langsung dikasih pistol. Nggak ada, benar. Semua harus melalui sebuah pelatihan dan training. Senjata itu biasanya terakhir, benar nggak Pak Aris? Setelah dia belajar bagaimana menggunakan senjata dan lain sebagainya. Nah, Tuhan itu juga begitu. Dia berikan kepada kita mulai dari yang basic, mulai dari dasar, sebelum dia memperlengkapi kita dengan sesuatu yang lebih dahsyat. Dan saudara perlu tahu pagi hari ini, senjata perlengkapan senjata rohani yang Tuhan berikan kepada kita lebih dahsyat daripada nuklir apapun yang dipunyai oleh Israel atau Jepang. Saya beneran bilang kepada saudara, lebih dahsyat daripada perlengkapan perang alutsista Indonesia apalah, nggak ada. Satu-satunya perlengkapan senjata rohani ini dahsyat karena Alkitab katakan yang bisa menghancurkan pemerintahan, penghulu, penguasa, roh pencari dari udara. Dahsyatnya senjata kita. Kenapa banyak orang Kristen nggak pakai senjata ini? Kenapa banyak orang Kristen berjalan tidak memakai kelengkapan ini? Bahkan semalam waktu saya merenungkan ini, aduh, Roh Kudus jelas bilang banyak anak-anakku perlengkapan senjatanya udah peot sana sini, sudah usang, nggak bisa lagi melindungi saudara dari setiap serangan, kecuali kasih karunia Tuhan menopang saudara, kecuali belas kasihan Tuhan menjaga saudara, kecuali anugerah Tuhan untuk mempertahankan hidup saudara. Padahal seharusnya sebagai prajurit Yesus Kristus kita sudah diperlengkapi dengan segala yang kita perlukan untuk menghancurkan setiap strategi, trik, dan bermusuh kita. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ada haleluya Bapak Ibu? Saudara jangan ingin cepat-cepat pulang ya. Ini hari yang luar biasa. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat
dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejahtera. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ada amin? Nah, ayat ini sudah banyak kali saudara baca, ya. Mungkin sudah lebih dari 10 kali atau ratusan kali saudara baca. Tapi Tuhan ingin kita menghidupi ayat ini. Oke, satu sebelum saya lanjut. Di dalam 3 penglihatan 3 hari berturut-turut ini, ya. Di hari pertama itu ada ular-ular yang terbang gitu ya. Dalam penglihatan itu jelas sekali. Ada orang-orang yang terikat, ada orang yang digigit kakinya jatuh begitu. Mereka tidak bisa bertahan. Mereka tidak bisa menggunakan tali yang dikirim oleh Tuhan itu untuk menyelamatkan diri. Akhirnya ada beberapa yang selamat. Saya boleh sebut nama satu ya. Saya sebut nama ini bukan untuk maksudnya supaya gini, enggak. Saya hanya karena saya kenal orangnya, gitu ya. Nah, di antara 3 penglihatan ini atau mimpi ini, saudara, ada yang ditawan setan dan itu hilang begitu saja. Ya. Ada juga yang dibawa Tuhan ke tempat yang aman dan tidak bisa disentuh oleh setan. Saya sebut namanya karena saya kenal orangnya. Salah satunya yang dibawa Tuhan di tempat yang aman itu adalah Ibu Anita. Ya iyalah, setan nggak bisa orang 3 setan berhadapan Ibu Anita begitu apa kau? Salah satu orang yang dibawa Tuhan di tempat yang aman, ya kan? Itu adalah Ibu Anita. Ada bapak juga. Ada beberapa keluarga yang lain. Ya. Dan saya waktu dengan itu saya bilang, saya ketawa karena saya kenal Ibu Anita. Setan aja dilawan sama dia. Nah, saudara lihat bagaimana Tuhan itu memperhatikan keseharian kita. Ya. Tuhan itu melihat kekuatan yang ada di dalam diri kita. Tuhan itu tahu seberapa kuat kita, itu Tuhan tahu. Seberapa jernih lelah kita di dalam Tuhan, itu Tuhan tahu dan Tuhan menghargai. Jadi saya mau bilang kepada seluruh pelayan Tuhan di sini, anak-anak Tuhan yang di sini, jangan pernah berkata begini, lamanya nih saya melayani Tuhan begini-begini, jangan. Saya mau bilang, Tuhan melihat. 1 Korintus 15 berkata, persekutuanmu di dalam Tuhan, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saya ingatkan itu kepada saudara, tidak ada orang yang ikut Tuhan melayani Yesus yang akan disia-siakan oleh Tuhan. Tidak ada. Apa yang Tuhan perlihatkan di dalam vision ini, dalam penglihatan ini, hanya ingin Tuhan tuh senang menunjukkan bahwa nih anak-anakku nih. Tapi kalau ada orang-orang yang ditawan sama setan, bukan berarti Tuhan senang. Tuhan ingin selamatkan dia. Dan Tuhan ingin kita bangkit dan saling mendoakan dan sama-sama maju. Ya, kalau saudara perhatikan apa yang saya ceritakan dan juga mungkin penglihatannya beliau, Bapak Yohanes, gitu ya, ada banyak yang hampir sama. Ada yang dibawa pergi, ada yang ditinggal. Ada yang dibawa ikan, ada yang nggak mau dibawa ikan. Ada yang keluar dari rumah, ada yang tetap menyembah memuji Tuhan. Itu semua artinya sama. Nah, saudara perhatikan di 2021 ini, saya mau
firman buat kita. Dan kadang kita mengerti, kadang kita nggak ngerti. Lebih banyak kita nggak ngerti. Kenapa? Karena kita nggak mau duduk tenang dan mendengarkan dia. Kalau kita mau duduk tenang dan mencari tahu kehendak Tuhan, saya percaya jemaat ini nggak perlu butuh tahunan, cukup 1 tahun. Jemaat ini akan diberkati Tuhan luar biasa. Dari tempat ini bisa lahir nabi-nabi, rasul-rasul, penginjil, guru, gembala. Gembala di sini 1 sih. Jangan mau jadi gembala. Kalau tidak, kita akan mengutus dia ke Sumarorong, Pak. Atau kemana tempatnya Hesti? Kampungnya Hesti apa? Mamujuk. Yang lebih dalam lagi kalau Kupang. Jadi kalau saudara punya panggilan saya gembala, kita akan habiskan untuk di Kupang. Oke, saya lanjut. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Nah, saudara, di dalam Efesus ini, di dalam ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20 ini, kita diberitahu ya, bagaimana kunci untuk kita menang di dalam peperangan rohani. Ya, kuncinya apa? 1, dengan cepat. Di ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini kunci yang pertama. Oke? Untuk saudara bisa menang melawan tipu muslihat daripada iblis, saudara harus jadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, saudara, saya sharing sedikit ya. Kata akhirnya hendaklah kamu kuat itu indah sekali. Di dalam bahasa Yunani, bahasa asli di mana perjanjian baru ini ditulis, digunakan kata endunamoiste. Hendaklah kamu kuat itu endunamoiste. Artinya apa? Bentuk kata ini adalah present imperatif. Present imperatif itu bentuk kata apa? Bentuk kata perintah. Jadi Tuhan bilang pagi hari ini, hendaklah engkau kuat terus menerus. Selalu kuat. Tidak ada istilah jadi lemah. Masalah bisa buat kita jadi lemah. Persoalan bisa buat kita jadi lemah. Vonis dokter bisa buat kita jadi down. Tetapi lemah di sini artinya begini. Masalah boleh buat hati kita ciut, tetapi kekuatan Tuhan harus menopang kita. Makanya hendaklah kamu kuat itu ditulis dalam bentuk perintah. Bapak Ibu, hendaklah engkau kuat terus menerus dalam Tuhan. Tapi kata ini itu juga bentuknya pasif. Artinya apa? Pasif artinya gini, kita nggak bisa kuat dari diri kita sendiri. Butuh Tuhan untuk kuatkan kita. Amin. Makanya dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tidak ada orang bisa menjadi kuat dengan kekuatannya, karena kita ini lemah, kita terbatas, Bapak Ibu. Kita nggak bisa membangun diri kita sendiri. Nah, Tuhan, bagaimana caranya saya bisa kuat? Tuhan bilang, ada kekuatanku yang menopang engkau. Betul? Makanya Paulus mengerti rahasia menjadi kuat dalam kelemahan. Sehingga dia berkata, di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi jangan takut kalau saudara lemah. Jangan takut kalau saudara divonis dokter. Jangan takut kalau saudara mengalami masalah keuangan. Karena justru di dalam kekurangan dan kelemahan saudara, kekuatan Tuhan bisa dimanifestasikan. Saudara tidak bisa tahu kekuatan Tuhan kalau saudara nggak lemah. Orang nggak bisa tahu namanya sembuh kalau dia sakit. Orang nggak tahu apa itu mujizat kalau dia nggak mengalami yang namanya mustahil. Nah, perintah yang pertama ini jelas. Bagaimana saudara bisa menang di tengah-tengah hari-hari yang jahat ini adalah hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasanya. Saudara harus tetap kuat. Kedua, bagaimana saudara bisa menang di tengah-tengah peperangan rohani ini? Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini yang kedua. Saudara harus pakai perlengkapan senjata Allah. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Dan di sini jelas sekali Paulus berkata, kenakanlah seluruh, bukan separuh, bukan 2, bukan 3, seluruh. Paham, Bapak Ibu? Seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara harus gunakan. Karena inilah perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menghadapi setiap serangan, setiap tipu daya dari setan. Ketiga, apa rahasia kita bisa menang di tengah-tengah peperangan rohani ini? Di ayat yang ke-18. Di dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang ketiga, doa. Apa Bapak Ibu? Doa itu sederhana, 3 huruf DOA. Tetapi tidak banyak orang yang mengerti kuasa yang luar biasa di dalam doa.
Di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20 ini ada 3 cara bagaimana saudara bisa menang terhadap setiap tipu daya dari setan. 1, jadilah kuat di dalam Tuhan. Amin. Jemaat tekad, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Tepuk kiri kanannya bilang, jadilah kuat. Jangan tepuk orang ini setelah ibadah kita makan ya. Boleh saudara makan aja juga di depan ini. Oke, jadilah kuat. Saya bilang begitu. Kedua, gunakan seluruh perlengkapan senjata. Saudara jangan sampai tidak memakai satupun dari 6 bahkan 7 perlengkapan ini. Dan yang ketiga, doa. Saya tidak menjelaskan itu hari ini. Saya akan lanjut. Mengapa seluruh perlengkapan senjata ini harus saudara gunakan? Saudara, saya berharap tidak ada seorang pun yang memandang remeh firman Tuhan. Katakan amin. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa itu hanya teori. Saudara kalau berkata begitu di pagi hari ini, saudara adalah sasaran empuk dari setan. Minggu lalu saya ingat Bapak ngomong, Bapak Gembala bicara tentang Maliaki 2 ayat 22. Jangan menganggap remeh firman-Ku kata Tuhan. Perhatikan firman-Ku kata Tuhan. Kenapa? Kalau engkau tidak memperhatikan firman-Ku, engkau meremehkan firman-Ku, Tuhan bilang apa? Berkat-berkat-Ku aku ubah menjadi kutuk. Serem gak? Serem. Tuhan sudah kasih berkat 1 miliar udah on the way. Tiba-tiba kalau saudara tidak bisa firman, sudah tidak dapat firman, sudah jatuh dalam dosa, tarik lagi 1 miliar. Mau begitu? Itu hanya ilustrasi singkat. Tapi saya mau pagi hari saudara perhatikan baik-baik. Saya tahu saya tidak akan cukup banyak waktu ya untuk mengajar ini, untuk menyampaikan ini. Tapi dengan apa yang saya bisa, dengan pertolongan Tuhan saya akan sampaikan kepada saudara. Nah, mengapa seluruh perlengkapan senjata Allah ini saudara harus kenakan? Yang pertama, di ayatnya yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bilang tipu muslihat. Apa itu tipu muslihat? Tipu muslihat itu dalam bahasa aslinya dari strategi, trik, skema. Dalam bahasa Inggris lebih bagus terjemahannya. Scheme, skema, pola, metode, strategi, trik, tipu daya, tipu muslihat itu sama. Itu dipakai setan untuk menjatuhkan dan menyerang anak-anak Tuhan. Saudara perhatikan, supaya saudara bertahan melawan tipu muslihat. Siapa di sini yang pernah ditipu? Jangan saudara bilang ini tipu-tipu sedikit apa-apa. Siapa di sini yang dalam bisnisnya pernah ditipu? Kok cuma saya angkat tangan? Ini berarti semua pernah ditipu. Karena kagak ada yang angkat tangan. Saya pernah ditipu saudara. Lebih dari sekali. Saya tidak akan menutupi itu saudara. Saya pernah ditipu 50 juta. Pernah. Tidak kembali 1 rupiah. Saya mengampuni orang itu. Pernah ditipu? Pernah lagi. Sakitnya di mana? Berarti saudara pernah ditipu. Saudara tahu kalau rasanya ditipu, saudara bilang sakitnya di sini. Benar nggak? Tapi saudara ada tipuan yang lebih berbahaya daripada ditipu oleh rekan bisnis, ditipu oleh kekasihmu. Dijanjikan rumah malah nggak dijanjikan tidak berumah. Saya mau cerita sesuatu tapi saya lucu nanti malah teralihkan. Saudara tahu rasanya ditipu oleh orang lain. Saudara tahu tuh sakitnya, nyesel. Tapi tahukah saudara, kalau iblis menipu saudara, apakah saudara merasa sesat? Karena saudara menganggap peperangan ini hanya hal yang biasa. Betul tidak? Mengapa orang Kristen tidak serius di dalam perlombaan iman? Karena mereka menganggap ini hal yang biasa. Kedua, mereka menganggap Yesus sudah menang, Yesus sudah mati buat saya santai-santai aja. Itu sasaran empuk dimakan setan. Peperangan kita belum selesai. Apa yang Yesus tawarkan dari kayu salib adalah keselamatan yang gratis. Tapi menjadi murid itu proses. Sama-sama bilang sama saya, keselamatan itu anugerah.
banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Apa artinya itu? Banyak yang dipanggil, banyak yang dipilih. Wahyu bilang banyak, kurang yang setia. Tidak banyak yang setia. Kita mau jadi orang-orang yang dipanggil, dipilih dan setia. Amin. Kita mau jadi rekan sekerja Tuhan. Waktu saya merenungkan ini, Bapak Ibu, saya itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya begitu bangga dipanggil Tuhan, melayani Tuhan. Hidup saya ini paling, Bapak Ibu, tinggal berapa tahun lagi, ya. Tapi saya ingin sungguh-sungguh ada sesuatu yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Sebenarnya kita nggak bisa beri apapun untuk Tuhan. Kita nggak bisa balas kasihnya, betul? Hanya bisa memuji dan menyembah Dia. Tetapi kalau kita bisa lihat hidup kita hari ini, kita bisa sedikit bangga dan lihat Tuhan. Setiap hari menjadi begitu berarti, betul? Setiap hari lepas setiap hari. Kita udah begini. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, iblis itu datang dengan begitu banyak tipu muslihat, strategi. Tiap hari kerjaannya dia apa? Bikin strategi, bikin pola, bikin skema, bagaimana menjatuhkan anak Tuhan. Sedangkan di sisi yang lain, orang Kristen banyak santainya minta ampun. Itu sebabnya Tuhan memperlengkapi kita dengan perlengkapan rohani supaya apa? Supaya kita berkata kita bisa bertahan. Kenapa bertahan? Karena Yesus sudah kasih kita kemenangan. Saya mau tanya, lebih susah mana? Merebut kemenangan atau mempertahankan kemenangan? Mana lebih mudah, ya? Cari pacar atau pertahankan cewek? Saya suka bicara begini, kalau lihat Benta tuh senyumnya bicara perempuan tuh wah. Apalagi kalau bercanda dengan saya gitu. Sekedar intermezzo, saudara jangan terlalu tegang. Bertahan itu jauh lebih susah. Makanya karena Tuhan tahu kemenangan sudah diberikan, keselamatan sudah diberikan, anak-anak pun perlu untuk mempertahankan itu. Makanya Paulus bilang, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan, pelihara, pertahankan itu. Kenapa? Karena iblis mau coba rebut keselamatan saudara. Iblis mau coba hancurkan masa depan saudara yang Tuhan berikan kepada saudara. Iblis mau coba hancurkan rumah tangga saudara. Iblis mau hancurkan anak-anak kita. Ya, dia mau bawa semuanya binasa. Tapi Tuhan bilang, bertahanlah. Aku berikan kepada engkau semua senjata yang diperlukan untuk engkau bisa bertahan melawan tipu muslihat. Jadi waktu kita baca Alkitab, kita diberitahu sama Tuhan, ini loh skemanya iblis, ini loh rencananya, ini loh strateginya. Tapi kalau kita tidak tahu strateginya setan, kita tidak mungkin bisa bertahan, Bapak Ibu. Kita habis-habisan digempur. Kedua, mengapa kita harus pakai perlengkapan senjata Allah? Kedua, supaya engkau bisa mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Kedua, mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Ada waktunya kita bertahan, ada waktunya kita melawan. Halo? Kalau saya berkata begini, tunduklah pada Allah, lawan iblis, dia lari daripadamu. Ada waktunya kita bertahan, ada waktunya kita melawan. Makanya Tuhan memberikan 5 perlengkapan itu sifatnya defensif, bertahan. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, perisai iman, ketopong keselamatan. Itu semua sifatnya untuk bertahan. Ya. Tetapi Tuhan juga berikan kepada kita pedang roh dan doa. Untuk apa? Untuk kita boleh menyerang musuh kita. Dahsyat. Saudara lihat, coba kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Tuhan itu sudah memperlengkapi kita dengan senjata-senjata yang dahsyat supaya saudara bisa tetap dalam keselamatan itu. Yang ketiga, mengapa Tuhan memberikan kepada kita seluruh perlengkapan senjata Allah? Ayat yang ke-13 terakhir. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara diberikan senjata supaya saudara bisa bertahan melawan strategi setan. Saudara diberikan senjata supaya saudara bisa mengadakan perlawanan. Tapi saudara diperlengkapi dengan senjata Allah supaya pada akhirnya apa? Setelah saudara berperang, setelah saudara berjuang, saudara tetap berdiri. Halo? Indah sekali. Ya, berapa banyak orang luar biasa dalam peperangan. Setelah berperang keok dia terlena dengan kemenangan, dia terlena dengan sorak-sorai, dia lupa bahwa tetap harus berdiri.
saya akan diperintahkan Tuhan kepada kita. Nah, saya juga berkata dari mimbar ini, para rekan-rekan hamba Tuhan, para jemaat Tuhan ini, kasih Tuhan, tetaplah berdiri setelah kita selesai melayani. Betul? Tuhan Yesus itu pernah mengajarkan satu hal yang indah sekali. Saya lupa di mana ya Pak. Ketika Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan hamba-hamba yang setelah sepanjang hari bekerja, lalu kemudian mereka pulang ke rumah tuannya. Alkitab katakan tidak ada istirahat. Ya. Mereka harus lagi menyiapkan makanan untuk tuannya, baru mereka boleh makan. Gitu ya. Dan Tuhan berkata begini, hendaklah hamba-hamba itu berkata, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang harus melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara, hari ini kalau dalam hatimu ada berkata begini, saya sudah jadi orang Kristen lama, saya ikut Tuhan lama, tapi hidupku pas-pasan Tuhan, kekurangan utangku masih ada. Ya, saya mau beritahu kepada saudara, saudara tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah melayani adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap urusan sehari-hari dari saudara. Jangan berkata orang Kristen kalau punya utang tadi dosanya besar. Siapa yang bilang? Kalau saudara punya hutang, saudara melayani Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan itu buat saudara. Layani Tuhan terus. Jangan ada yang pernah membuat kita berhenti untuk menyembah dan melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya hamba yang harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Tuhan kita bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kita. Percaya karena amin. Jadi saudara ingat baik-baik mengapa kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata ini. Satu, supaya kita bisa bertahan melawan setiap strategi dan resiko. Anak muda, saya bicara kepada anak muda pagi hari ini. Strategi, skema, trik, tipu daya setan itu benar-benar kau harus bisa baca baik-baik. Harus bisa baca baik-baik. Oke? 2 minggu lalu kalau tidak salah saya lagi tidur begini, lagi di atas tempat tidur gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba ayat itu muncul di dalam pikiran saya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Coba nih, 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10. Saya bicara bukan hanya saya bicara pada anak muda secara khusus ya, karena ini yang Tuhan beri untuk saya bisa bicara kepada saudara. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Paulus bilang, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Amin. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, waktu tiba-tiba ayat ini muncul itu kayak kilat di kepala saya langsung cari ayatnya. Dan waktu saya renungkan ini, tiba-tiba saya langsung ambil WhatsApp saya bikin status. Ya. Itu seperti rema buat saya. Saya tulis itu, yang baca itu mungkin baca. Saya ngomong gini, itu benar-benar dari roh saya pokoknya. Saya ngomong kayak gini, saya bilang begini, berhati-hatilah dalam segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia. Berhati-hatilah dalam segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia. Segala sesuatu yang tampaknya diperbolehkan justru bisa mendatangkan jerat yang membawa saudara ke dalam penyembahan berhala. Apa yang saya mau katakan di ayat ini? Anak-anak muda, hati-hati dengan games. Game online itu saya dengarkan. Hati-hati dengan media sosial. Hati-hati dengan apapun yang hari ini sedang engkau tekuni luar biasa. Semuanya diperbolehkan. Tetapi segala sesuatu yang sepertinya diperbolehkan, di dalamnya ada strategi, ada tipu daya, ada trik, ada skema daripada setan. Halo? Yang akhirnya membawa kalian, saya bicara kepada anak muda, kepada satu ikatan, kepada satu addiction. Tanpa saudara sadari, saudara sedang menyembah berhala. Bisa nangkap maksud saya? Siapa yang tidak mengerti apa yang saya katakan? Saya bicara kepada anak muda. Ya. Kalau saudara bilang saya bukan anak muda, berarti itu bukan untuk saya. Semua firman itu berlaku untuk semua. Ya. Tapi ini berdasarkan apa yang Tuhan saya ingin bicara kepada saudara yang muda. Berhati-hatilah dengan benda yang ada di tangan saudara yang saudara pakai 24 jam. Berhati-hatilah dengan apa yang matamu lihat, telingamu dengar, mulutmu ucapkan. Semuanya diperbolehkan. Boleh main game, boleh nonton bioskop, boleh nonton bola. Sekarang lagi Piala Dunia, boleh. Semuanya boleh di dunia ini. Segala sesuatu sekarang itu nggak ada dilarang, Bapak Ibu. Semuanya diperbolehkan. Coba larang ibu Kristen, coba larang anak ibu Kristen. Jual nggak boleh begini, paling coba begini. Ih mama, semua juga orang boleh. Benar nggak percaya? Anak-anak lebih pintar dari kita. Dilarang begini, di mana ketinggalan zaman.
dia belum ada teknologi. Dia belum ada kehidupan yang kayak kita nih. Semuanya instan, semuanya canggih. Tapi Tuhan sudah ngomong sama dia, segala sesuatu diperbolehkan. Akan ada masanya hukum itu sudah tidak berlaku, semua boleh melakukan apa yang dia mau. Tapi Tuhan bilang, lihat, apakah itu berguna bagimu? Apakah itu membangun engkau? Berguna nggak main game online sampai pagi ketemu pagi, 5 jam habis untuk main game online? Berguna nggak? Membangun nggak? Nggak ada. Yang rugi siapa? Mata sakit, dari tadinya nggak ada minus makin minus, nggak bisa tidur, syarafnya semua tegang, sakit kepala. Yang lebih parah, itu membuat saudara tidak kepingin dekat sama Tuhan. Halo, saya bicara ini ya, benar-benar Tuhan tuh ngomong sama saudara, mengasihi saudara. Oke, lewatkan itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sekarang saya masuk pada inti khotbahnya. Sabar ya. Perlengkapan pertama yang saya ingin bahas di hari ini adalah ikat pinggang kebenaran. Sama-sama katakan ikat pinggang kebenaran. Mari perhatikan ayatnya di dalam ayat 14, Efesus 6 ayat 14. Jadi, nah sekarang Paulus ini serius. Jadi Paulus itu seakan-akan bilang jadi. Setelah dia ngomong kenapa kita mesti berperang, apa tujuannya, dia ngomong sekarang. Jadi, berdirilah tegak. Ini posisi pertama yang harus saudara ambil sebagai prajurit Kristus. Saudara harus berdiri tegak. Berdiri tegak itu artinya apa? Mengambil satu posisi yang ready. Sama-sama katakan siap. Tidak ada prajurit yang mau berperang itu letoy, lemes, gak sarapan, kayak gak ada energi, gak ada. Sudah pernah lihat Adi tunjukkan skin ini? Saudara, saya akan menyampaikan sering khotbah ini entah sampai kapan gitu ya, karena Tuhan yang suruh. Nah, ini semua adalah contoh daripada prajurit Romawi. Saya tidak akan mengambil contoh prajurit zaman sekarang, karena ketika Paulus menulis tentang perlengkapan senjata rohani, dia punya gambaran tentang prajurit Romawi. Karena waktu Paulus menulis kitab Efesus itu dia berada dalam penjara, jadi setiap hari dia lihat tuh tentara-tentara Romawi warawiri di depan dia, dan dia lihat mereka berpakaian prajurit yang begitu lengkap. Berdasarkan itu Tuhan menginspirasi dia, Tuhan mewahyukan bahwa anak-anak Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan harus mengenakan hal yang sama. Nah, ini adalah apa yang kita akan belajar sama-sama. Dan yang pertama Tuhan ingatkan adalah ikat pinggang kebenaran. Next. Nah saudara, ini adalah perlengkapan rohani yang Tuhan ingin kita ambil. Ini diwajibkan bagi setiap kita. Ada 6 di sini, ya. Ya, dan saya akan mulai dari ikat pinggang kebenaran. Next. Bukan, yang satunya. Oke, belt of truth. Ini adalah ikat pinggang kebenaran. Ini adalah model ikat pinggang tentara Romawi zaman dulu. Nggak model kayak kita hari ini yang lebih untuk gaya-gayaan. Gitu ya. Sekarang kan kita ada di dunia yang aneh-aneh. Ikat pinggang itu bukan lagi bekerja sesuai dengan fungsinya, tapi buat style. Ya, tetapi zaman dulu ikat pinggang yang Tuhan ingin kita pakai adalah ikat pinggang kebenaran. Mungkin ini nggak sempurna ya. Tetapi ikat pinggang tentara Romawi zaman dulu itu dibuat dari besi tembaga yang kuat, Bapak Ibu, ya. Dan itu akan melindungi perut mereka, area yang paling vital di tubuh mereka. Nah, apa sih sebenarnya fungsi daripada ikat pinggang? Coba, apa fungsi ikat pinggang? Sederhana, ikat pinggang kita pakai supaya baju kita nggak kedodoran. Benar nggak, Bapak Ibu? Kita pakai ikat pinggang, ya, supaya dia bisa mengikat bagian-bagian tubuh kita. Ikat pinggang itu juga bicara apa? Kita sudah siap untuk berangkat, kita sudah siap untuk tampil, kita sudah siap untuk pergi. Itu adalah ikat pinggang. Nah, kalau Tuhan bilang perlengkapan senjata kita yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran, itu artinya apa? Ambil kebenaran Tuhan menjadi sesuatu yang mempersiapkan saudara untuk menghadapi peperangan rohani di hari-hari ini. Memang sepertinya ikat pinggang itu bukan bagian dari senjata, tetapi mengapa Tuhan menaruhnya sebagai urutan yang pertama di dalam perlengkapan senjata rohani? Karena ikat pinggang ini adalah dasar, basic di dalam peperangan rohani kita. Sudah dikasih dalam Tuhan. Nah, ikat pinggang kebenaran, ada kata kebenaran. Coba kembali ke
ada di sini itu bukan perbuatan benar saudara. Saya ulangi. Kata kebenaran yang digunakan di sini dalam bahasa aslinya ditulis dalam kata aletheia. Apa? Aletheia. Jadi di dalam bahasa Yunani kata kebenaran itu banyak dipakai dua kata, aletheia dan dikaiosum. Tetapi kata kebenaran yang digunakan oleh Paulus di sini digunakan kata aletheia. Apa itu aletheia? Kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang sejati. Jadi ini bukan hanya perbuatan benar dari orang percaya, tapi di sini adalah kebenaran Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kebenaran kita yang paling tinggi. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kebenaran di situ adalah aletheia. Itu bicara apa? Pribadi. Kebenaran yang kita percayai bukan kebenaran yang diteorikan oleh manusia, tapi kebenaran yang sejati. Seseorang dikatakan adalah kebenaran karena dia memenuhi syarat untuk dikatakan kebenaran yang sejati. Dan satu-satunya orang yang pernah berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," hanyalah Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya dalam Roma 13 dikatakan, "Kenakanlah Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang." Jadi kebenaran di sini adalah apa? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus mengenal Dia, kita harus tahu siapa itu Yesus. Karena kebenaran sejati adalah kebenaran yang sudah teruji. Saudara lihat di muka bumi ini, saudara lihat agama-agama yang lain. Berapa banyak agama-agama di luar Kristen yang masing-masing itu punya sesembahan, benar nggak? Tetapi sesembahan mereka adalah sesuatu yang mereka anggap Tuhan, yang mereka anggap benar. Saya kasih contoh. Semua keyakinan di luar Kristen, ya, itu hanya menuntun orang kepada jalan kebenaran. Hanya kasih tunjuk, tuh jalan ke surga, tuh jalan kepada keselamatan, benar nggak? Tapi Yesus dia datang, dia nggak menunjukkan jalan ke surga karena dia adalah jalannya. Yang percaya katakan amin. Dia adalah sumber kehidupan itu. Dia adalah kebenaran yang sejati itu. Dia adalah firman yang jadi daging, diam di tengah-tengah kita. Jadi kalau hari ini sudah tanya apa artinya ikat pinggang kebenaran, ya, ikat pinggang kebenaran bahwa kita pakai Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai kebenaran yang sejati, itu menjadi ikat pinggang kita. Kita harus punya fondasi yang benar tentang siapakah Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan kita. Kebenaran aletheia bisa juga berarti apa? Firman Tuhan. Katakan bersama, firman Tuhan. Jadi apa itu ikat pinggang kebenaran? Yesus Kristus sebagai kebenaran kita. Karena dia yang sudah mati di atas kayu salib, menggantikan kita, menanggung segala dosa dan hukuman kita. Dia yang benar menjadi berdosa, supaya saudara dan saya yang berdosa menjadi benar. Itulah aletheia, itulah kebenaran yang tertinggi, yang tidak bisa dibuktikan dengan hal-hal yang ada di muka bumi. Saudara tahu, dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, orang selalu berusaha membuktikan bahwa Yesus itu hanya manusia. Betul? Dia hanya nabi, dia hanya utusan. Tapi saya beritahu kepada saudara, tidak ada satu orang yang memiliki argumen yang benar hari ini. Kenapa? Karena Yesus tidak bisa dibuktikan sebagai Tuhan. Tidak bisa. Yesus itu tidak bisa dibuktikan dengan menggunakan pembuktian yang ada di bumi ini. Kenapa? Karena dia adalah kebenaran sejati. Kebenaran sejati hanya bisa dibuktikan oleh kebenaran itu sendiri. Wah, saya ini sudah bicara teologi sedikit. Bisa paham nggak, Bapak Ibu? Kalau di Jakarta saudara ngomong teologi kepada orang yang S1, S2 mungkin dia mudah. Tapi kita nggak perlu itu di sini. Tapi itu harus saya sampaikan supaya saudara tahu kenapa ikat pinggang kebenaran itu menjadi urutan pertama. Karena kita mengenakan Yesus sebagai fondasi kita. Ketika kita memiliki iman keyakinan yang benar, Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah kebenaran yang tertinggi. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dialah yang mati menyelamatkan kita. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara harus tahu, itu mempersiapkan saudara untuk memakai perlengkapan-perlengkapan senjata yang lain. Saudara tidak bisa diberikan pedang sama Tuhan kalau saudara tidak punya kebenaran yang sejati dalam diri saudara. Sepaham? Saya tak bisa tahu orang ini ngaku-ngaku Kristen, orang ini ngaku-ngaku percaya Yesus, tapi dia nggak punya Yesus dalam hatinya. Dia nggak punya Yesus dalam pikirannya. Yesus tidak sungguh-sungguh dihidupi dalam kehidupannya. Iblis tahu. Itu sebabnya Yesus, kebenaran itu harus sungguh-sungguh menjadi ikat pinggang kita. Seseorang prajurit pakai ikat pinggang itu berarti sudah siap. Karena di pinggang itu tersimpan pedang, karena di pinggang itu mengikat baju dia, yang membuat dia tidak kedoloran, yang membuat dia siap untuk berperang dan melawan
pinggang kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya apa? Aletheia yang selanjutnya adalah apa? Firman Tuhan. Katakan sama-sama, firman Tuhan adalah kebenaran. Yesus Kristus adalah kebenaran kita yang sejati. Jadi kebenaran yang sejati di sini adalah pribadi, bukan teori. Saudara harus bersyukur dipilih Tuhan jadi anak Tuhan. Kenapa? Karena hidup yang lama sudah digantikan dengan hidup yang baru. Hidup yang baru itu apa? Yesus Kristus ada di dalam kita, bukan lagi manusia lama kita. Sehingga ikat pinggang kita bukan lagi manusia lama, ikat pinggang kita bukan lagi sesembahan yang dulu, ikat pinggang kebenaran kita adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita dan firman kebenaran. Kenapa? Karena Yesus adalah firman yang hidup. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran itu dan firman-Nya adalah kebenaran itu. Makanya firman dan Yesus itu gak bisa dipisah, karena itu satu adanya. Pernah gak? Saudara lihat agama yang seberang. Mereka punya sesembahan, tetapi dia bukan firman. Di sana sama saya. Tapi Yesus itu adalah Tuhan yang datang berdiam menjadi manusia di tengah-tengah kita. Dan dia adalah firman itu sendiri. Inilah yang dikatakan kebenaran kita. Jadi saudara tanya sama saya, bagaimana caranya saya mengambil ikat pinggang kebenaran? Belajar tentang Yesus, kenal siapa Yesus, mengerti tentang Yesus, diam di dalam Yesus, hidupi firman-Nya. Kenapa? Karena kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Kalau saudara tidak pakai ikat pinggang kebenaran, saudara mudah ditipu oleh setan. Sekali lagi saya katakan, kalau saudara tidak mengenalkan Yesus, tidak mengenal Yesus, tidak kenal pribadinya, tidak hidup dalam kebenarannya, saudara tidak pakai ikat pinggang kebenaran, saudara akan mudah ditipu oleh setan. Kenapa? Setan tahu orang ini ada firman atau tidak ada firman. Saya bicara penglihatan sekarang, tanpa menyebut nama. Di dalam penglihatan yang kedua itu, ada berapa anak muda di sini berkumpul, mukanya jelas. Dan laki-laki yang dukun itu, yang di dalam dia itu ada kayak kuasa kegelapan. Dia itu hanya nunjuk orang. Contoh gini, Daniel. Terus Daniel datang tuh. Oke deh, saya bicara nggak usah pakai ilustrasi. Dalam penglihatan itu si laki-laki dukun ini, gitu ya. Anak-anak muda kumpul. Dia ini punya kekuatan yang hebat. Terus dia manggil gini nih. Saya nggak mau sebut nama di sini, jadi saya pakai contoh. Katakanlah namanya siapa ya, ada namanya di sini? Jangan. Nanti konotasinya ke sana. Oh, Lydia. Gak ada nama Lydia toh? Aman. Laki-laki itu dalam penglihatan yang Tuhan berikan itu dia hanya manggil orang ini. Jadi anak-anak muda berkumpul, tapi anak-anak muda ini sudah dibawa pengaruh seperti hipnotis. Lalu laki-laki itu hanya tunjuk dia dan berkata Lydia. Lalu Lydia itu maju, padahal dia anak Tuhan. Dia maju kepada laki-laki itu seperti orang yang pikirannya dikendalikan. Lalu dia maju aja. Lalu apa yang dilakukan laki-laki itu dalam penglihatan itu sangat menjijikkan. Karena dia berhubungan badan dengan, jadi wanita itu dikerjain. Pokoknya dikerjain habis. Semua hal yang menjijikkan itu diperlihatkan. Setelah Lydia selesai, lalu laki-laki itu bilang ini, dia menyebut nama seseorang, orang itu ada di sini. Saudara, saya tidak pernah mengakuti saudara, oke? Tapi Tuhan mengasihi saudara. Nah, orang itu, bahkan orang yang melihat ini nggak tahu kalau orang itu ada di sini, di jemaat ini. Lalu dia menyebut nama itu, dan orang itu tiba-tiba bangkit saja seperti orang dikendalikan, hipnotis, dan datang ke laki-laki itu. Tapi ajaibnya, sekalipun dia ada di bawah pengaruh hipnotis, kuasa gelapan, wanita ini itu langsung gini loh, dia langsung tengkurap, dia langsung kunci badannya di lantai. Oke? Nah, dalam penglihatan itu ketika wanita itu tengkurap langsung dia kunci, padahal dia lagi di bawah kendali daripada kuasa gelapan, daripada dukun itu. Orang yang melihat ini, tiba-tiba Tuhan bilang gini di hati dia, dia ini hamba Tuhan. Dia penuh dengan firman, tapi firman itu tidak bisa keluar dari mulutnya. Halo? Orang yang melihat itu berkata, dia ini hamba Tuhan. Dia penuh dengan firman, tapi firman itu tidak keluar, makanya berada di bawah pengaruh. Nah, ketika wanita itu sudah tengkurap begitu, mau diapa-apain, tiba-tiba ada satu wanita
di jemaat ini yang bangkit berdiri dan berkata, demi nama Tuhan Yesus, pergi. Tiba-tiba kekuatan laki-laki itu luntur semuanya. Hebat gak gereja ini? Ada yang lemah, ada yang kuat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dan anak muda itu yang berdiri, itu dia menyelamatkan yang lain. Tapi sudah lebih banyak yang hilang. Ya, nama-namanya itu jelas sekali. Nah, saya mau bilang kepada saudara pagi hari ini, firman kita baca, Yesus kita tahu, kita melayani Tuhan. Tapi pada saat serangan itu datang, kenapa kita gak berkutik? Firman itu gak bisa keluar dari mulut kita. Kita gak bisa punya kekuatan untuk melawan dia. Harus Tuhan pakai seseorang untuk bangkit berdiri dan menolong kita. Masalahnya di mana? Bukan masalahnya di firman. Masalahnya kita tidak menggunakan Yesus sebagai ikat pinggang kebenaran kita. Kita tidak benar-benar menghidupi dia. Kita tidak benar-benar mengasihi dia. Kita mungkin mengasihi Tuhan, tapi kita larut dengan kesibukan kita. Kita tidak bersungguh-sungguh lagi. Kita tidak padam lagi. Minggu lalu Bapak ada ngomong asap keluar lah gitu ya. Itu sederhana. Itu orang yang padam rohnya, Pak. Kalau sudah lihat dalam penglihatan ada seseorang yang tiba-tiba ada asap hitam keluar dari badannya, itu rohnya padam. Rokok. Ya asap hitam kan bisa juga kita bakar sampah tiba-tiba asapnya itu ya rumah terbakar juga begitu. Tapi itu orang yang padam rohnya. Nah, kalau kita padam rohnya itu masih ada harapan. Katakan masih ada harapan. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Ya. Karena kita berkata, bulu yang terkulai takkan dipatahkan. Kalau kita lihat ada bunga mawar, oh Ibu Kristi sudah begini nih, ada dipatahkan saja. Benar nggak? Kita bawaannya mau hancurin, nanti ada bunga lagi. Tuhan nggak? Kalau dia lihat kita sudah muncul gini, Tuhan bilang buang saja. No, Tuhan akan berusaha supaya dia mekar lagi. Benar nggak? Tuhan akan berusaha supaya kita bangun lagi, bangkit lagi. Karena itu kasihnya buat kita. Kalau roh saudara padam tanpa saudara sadari, datang sama Tuhan. Akui keadaan rohani saudara sama Tuhan. Ya. Katakan, Tuhan, saya ini sebenarnya udah kering. Saya sudah malas-malasan ikut Tuhan. Saya kok gak ada gairah lagi untuk memuji Tuhan. Dan biarkan tangan Tuhan yang penuh kasih merawat saudara, membangun saudara, mengangkat saudara. Tadi kan Hesti nyanyi itu, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Waktu kita jatuh Tuhan angkat tangan kita. Benar nggak? Tapi kalau saudara tidak waspada, kakimu dipatoki ular, ditarik turun. Tuhan itu nggak pernah narik orang turun. Tuhan selalu narik orang ke atas kalian namanya. Tuhan nggak pernah ingin menjatuhkan orang. Tuhan selalu ingin meninggikan. Setan ingin menghancurkan saudara. Tuhan ingin membangun hidup saudara. Makanya ada ayat dikatakan begini, aku akan membangun reruntuhan yang berabad-abad dan membangun fondasi yang sudah hancur. Tuhan itu juaranya, masternya membangun. Setan itu bapa daripada kehancuran. Tapi Yesus adalah bapa kehidupan. Dia di tangan Tuhan sesuatu yang rusak bisa menjadi bagus lagi. Di tangan Tuhan sesuatu yang hancur bisa indah lagi. Alkitab berkata setan datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yohanes 10:10. Yesus datang, aku datang supaya engkau memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Lihat perbedaannya. Dunia melayani iblis, kita melayani Tuhan yang kasih kepada kita kehidupan yang berkelimpahan. Saudara dari mana? Yesus. Makanya hari ini ambil perlengkapan senjata ini, ikat pinggang kebenaran. Kenali Yesus saudara, kenali Tuhan saudara. Ingat pengorbanannya, hidupi firman-Nya, berjalan di dalam kebenarannya. Karena itu penting. Yohanes 8 ayat 30-32. Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 32. Kenapa kita harus pakai ikat pinggang kebenaran, saudara? Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita, sehingga kita tidak bisa ditipu oleh setan. Nah, ayat ini saya ingin jelaskan menjadi ayat penutup kita. Ayat ini indah sekali Bapak Ibu, ya. Bagaimana Yesus
saudara. Saudara tahu kebenaran, kebenaran itu membebaskan saudara. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31. Tunggu Andi, saya buka Alkitab dulu supaya saya bisa lihat dengan jelas. Ini akan menjadi ayat yang saya akan jelaskan. Saudara jangan terburu-buru ya. Yohanes 8 ayat 30, kita mulai. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, judulnya ini kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Perhatikan Alkitabnya saudara. Banyak orang percaya kepadanya. Apa yang Yesus katakan yang membuat banyak orang percaya? Nanti baca ya, Yohanes pasal 8 dari ayat 1. Yesus bicara tentang dia adalah terang dunia. Yesus bicara bahwa dia bukan berasal dari bawah, dia berasal dari atas. Yesus menolong perempuan yang kedapatan bersinar siang bolong, ya, dan orang lihat itu semua. Yesus berkata bahwa dia adalah keturunan Abraham, ya, yang berasal dari Allah. Nah, itu semua adalah ceritanya. Nah, ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang yang apa? Percaya. Nah, ayat 31 perhatikan. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu tinggal tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Oke? Ini orang Yahudi ngomong, kami keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba atau budak tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu ahli besar, itu bicara Yesus, anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus waktu dia berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Dia bicara tentang dirinya, bahwa dia berasal dari atas dan dia bukan berasal dari bawah. Dia melakukan mujizat yang luar biasa. Dan kita berkata banyak orang yang percaya kepadanya. Banyak orang yang percaya kepadanya. Nah, kata percaya di sini tidak dijelaskan. Percaya seperti apa? Apakah langsung dibaptis? Apakah langsung bikin KTP ada tulisan orang Kristen? Tidak jelas. Hanya dikatakan bahwa banyak orang yang percaya kepadanya. Nah, ketika Yesus melihat bahwa banyak orang percaya kepadanya, ayat 31 muncul. Dia berkata begini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Yesus bicara sama orang-orang yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu benar-benar adalah murid-Ku, kamu tahu kebenaran, dan kalau kamu tahu kebenaran, kamu merdeka. Berarti apa artinya mengetahui kebenaran? Merdeka. Dunia mengajar kita bahwa yang namanya kebebasan itu adalah kita bisa berekspresi apa saja, kita bisa melakukan apa saja yang kita lakukan. Tetapi bahasa Alkitab mengenai kemerdekaan dan kebebasan yang sejati adalah mengenal Yesus dan melakukan firman-Nya. Nah, artinya apa? Perhatikan saya ke depan. Saudara hanya dapat pelajaran ini hari ini. Menjadi orang percaya itu berbeda dengan menjadi murid. Katakan amin. Karena Yesus bicara sama orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Tapi Yesus kemudian berkata, Yesus kemudian bikin satu kualifikasi yang lebih kecil lagi. Dia berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tuhan Yesus sudah bilang begini, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka benar kamu orang percaya. Yesus bilang, kalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu murid-Ku. Artinya apa? Menjadi orang percaya belum tentu jadi murid. Halo, jangan ngantuk dulu. Saya beritahu kepada saudara, jadi orang Kristen itu belum tentu murid Kristus, tapi murid Kristus pasti percaya Yesus. Bisa paham? Itu sebabnya Yesus waktu berhadapan dengan orang-orang percaya ini, dia berkata, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu murid-Ku. Dia nggak bilang, kalau kamu percaya kamu murid-Ku. Artinya apa? Yesus bilang, jadi orang Kristen itu satu hal, jadi murid Tuhan itu hal yang lain. Hanya murid yang merdeka. Katakan amin. Kenapa?
maka dia akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan dia. Saudara, dengan baik, ada banyak orang Kristen tapi malas untuk menggali firman Tuhan. Ada banyak orang yang bilang percaya Yesus tapi malas baca Alkitab. Tidak mau tetap tinggal dalam firman. Tuhan bilang, bagaimana caranya kita terus menggunakan ikat pinggang kebenaran? Tinggal dalam firman-Ku. Kenali Yesus, pakai aku sebagai ikat pinggangmu, supaya engkau siap menghadapi segala sesuatu. Yesus adalah dasar dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau merdeka, kita nggak ditipu sama setan, kita nggak ditipu dengan jalan dunia ini. Saudara harus tinggal tetap dalam firman-Nya. Hanya orang yang bergaul dengan firman Tuhan yang bisa tahu kebenaran. Dan kebenaran itu akan membuka mata dia, akan memerdekakan dia. Ayat 33. Lihat, waktu Yesus menawarkan kemerdekaan kepada orang Yahudi, Yesus jelas-jelas bilang, ya, kalau kamu murid, kamu tinggal dalam firman-Ku. Kalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu tahu kebenaran. Kalau kamu tahu kebenaran, kamu merdeka. Lihat apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Jawab mereka, ayat 33. Perhatikan Bapak Ibu. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Luar biasa. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Jadi mereka bilang begini, Yesus, kamu bilang sama kami ini hamba. Kami ini nggak hamba. Kami orang merdeka. Kami keturunan Abraham. Benar nggak ini kalimatnya? Benar nggak orang Yahudi ngomong gitu? Mereka itu sombong. Mereka lupa apa yang terjadi di Mesir 400 tahun jadi hamba. Mereka lupa waktu mereka menjawab Yesus bahwa kami keturunan Abraham, kami bukan hamba. Mereka lupa bahwa saat itu Israel adalah jajahan daripada Romawi. Mereka lupa bahwa mereka ditawan 70 tahun di Babel. Artinya apa? Memang mereka tidak di penjara. Mereka memang secara fisik tidak ada dalam penjara. Tetapi Tuhan bilang, kamu adalah hamba, kamu budak, kamu perlu merdeka. Makanya Yesus berkata begini di ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, oke, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Yesus bilang sama orang Yahudi yang percaya kepadanya, kamu bilang kamu bukan hamba, kamu bilang kamu orang merdeka, kamu bilang kamu keturunan Abraham. Saya beritahu kepada kamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sekarang saya tanya, adakah di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Adakah di antara saudara yang tidak pernah berbuat dosa? Semua orang pernah berbuat dosa. Jadi Tuhan mau bilang begini, ketika engkau masih berbuat dosa, engkau adalah budak dosa, engkau hamba dosa. Roma 3:3 berkata, semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak ada orang benar, semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Semua orang adalah hamba dosa. Dan Yesus datang untuk menawarkan kepada mereka kemerdekaan yang sesungguhnya. Ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Saudara, apa bedanya anak dan budak? Apa bedanya anak yang punya rumah, pewaris, dengan hamba? Beda. Kalau budak itu tidak tetap tinggal dalam rumah karena itu bukan rumah. Tapi anak, dia tetap tinggal dalam rumah karena dia yang punya rumah, bapaknya punya rumah. Yesus menggambarkan waktu dia membebaskan kita ini adalah anak, bukan budak dosa lagi. Kita tinggal dalam firman, kita merdeka. Kita tinggal dalam firman, kita menikmati apa namanya hidup kudus, hidup benar, bebas dari dosa, hidup suci. Kita tinggal dalam firman, kita menikmati apa yang namanya diselamatkan, sukacita kebenaran, itu artinya. Tapi budak itu tidak tinggal dalam rumah. Artinya apa, saudara kekasih dalam Tuhan? Yesus datang untuk menawarkan kepada kita kemerdekaan yang sejati. Tidak seperti orang Yahudi ini yang ditawarkan kemerdekaan, dikasih tahu kebenaran supaya merdeka, tapi mereka dengan sombongnya berkata, enggak, kami bukan hamba. Nah, dengar baik, berapa banyak orang Kristen yang bersikap seperti ini. Tuhan berkata, Dani, saya panggil Dani, ilustrasi saja. Ini susah nih, sebut nama di sini, semua lihat Daniel. Sebut nama di mana? Gitu ya. Masa saya panggil Bejo? Nah, saudara kasih ya. Ketika Tuhan berkata gini, Daniel, saya lihat rohmu sudah padam, apimu tinggal sedikit, nah, gitu ya. Lalu Daniel bilang gini, seperti orang yang bilang
bunda, saya baik-baik saja Tuhan, saya sehat-sehat saja, saya masih baca Alkitab, saya masih melayani oke-oke saja. Benar? Tapi di mata Tuhan, kamu terikat, kamu hamba, kamu tidak hidup seperti anak yang aku merdekakan. Nah, orang Yahudi seperti itu. Tuhan bilang, kamu hamba, kamu tidak merdeka, sekalipun kau bilang kamu keturunan Abraham. Tapi dengan sombongnya mereka bilang, tidak, kami orang merdeka, kami bukan hamba Tuhan. Ya, kami keturunan Abraham. Artinya apa? Orang Yahudi ini, saudara, dia bukan menolak kemerdekaan. Mereka bukan menolak kebebasan. Yang mereka nolak adalah kebenaran. Ketika Tuhan kasih tunjuk keadaan sebenarnya kepada mereka, mereka bilang, saya nggak begitu, saya baik-baik saja, saya bukan budak, saya bukan hamba, saya orang merdeka. Padahal kenyataannya dia budak, dia hamba. Apa bedanya budak dengan anak? Segala sesuatu yang dikerjakan budak itu dilakukan karena kewajiban. Tapi segala sesuatu yang dilakukan oleh anak dilakukan karena kerelaan dan cinta kepada ayahnya. Makanya anak tetap tinggal dalam rumah, budak tetap tinggal dalam rumah. Anak adalah pewaris, budak bukan pewaris. Saudara, saya beritahu pagi hari ini, saya menutup dengan ini. Kapan kita punya mentalitas budak? Ketika kita melakukan segala sesuatu karena kewajiban. Kita mau doa puasa, kita merasa itu berat. Kita baca Alkitab itu berat. Kita ibadah itu berat. Kita mau melayani Tuhan itu berat. Kita mau berdoa itu berat. Kita mau beri persembahan itu berat. Kita mentaati Tuhan itu berat. Itu budak. Tidak pernah bisa menikmati apapun dalam kehidupannya. Semua dilakukan karena kewajiban. Makanya Yesus berkata, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Yesus datang, dia tawarkan dirinya, dia kasih tahu kepada kita jalan kebenaran dan hidup. Supaya apa? Supaya kita merdeka dari perbudakan setan. Kita bisa menikmati kekudusan, kita bisa menikmati sukacita, kita bisa menikmati keselamatan, kita boleh menikmati kebenaran, kita boleh menikmati kasih setia Tuhan. Makanya kita bukan budak, kita anak. Orang Israel nggak mau dibilang budak, padahal kenyataannya budak, hamba dosa, tidak percaya Yesus itu dosa. Tapi kita adalah anak karena Yesus sudah memerdekakan kita. Saudara kekasih, hari ini saya mau bilang kepada saudara di tempat ini, jangan mengeraskan hati. Kalau saudara itu sudah, artinya gini, sudah malas-malas baca Alkitab, sudah kering secara rohani, tidak punya lagi gairah dengan Tuhan, jangan berkata begini kepada Tuhan, Tuhan saya baik-baik saja, saya oke-oke saja. Saudara, kalau orang tidak tinggal di dalam firman, hidupnya berantakan. Coba ulangi kalimat saya. Sedikit lama gak apa-apa ya Pak. Ulangi kalimat saya. Ayo sama-sama ikuti saya. Kalau saya tidak tinggal tetap dalam firman, hidup saya akan berantakan. Kalau saya tinggal tetap di dalam Tuhan, saya orang paling berbahagia. Karena Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang mencintai hukum-hukum, berbahagialah orang yang mencintai Tauratmu, berbahagialah orang yang menjadikan kesukaannya Tauratmu. Mereka seperti pohon yang tidak pernah mengenal musim kering. Mereka seperti pohon yang ditanam di aliran air, selalu berbuah dan menghasilkan buah. Yang paling celaka 13 adalah orang Kristen sudah hidupnya berantakan, dia bilang begini sama Tuhan, saya baik-baik saja, saya nggak berantakan. Saudara, saya serius. Itu orang Yahudi. Makanya Tuhan bilang begini, saya bukan mencari hanya orang yang percaya kepadaku, saya mencari orang yang tetap tinggal dalam firman. Waktu saudara gali firman, waktu saudara baca firman, waktu merenungkan firman, saudara lakukan firman, matamu dibuka, saudara lihat kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kau, sehingga kau hidup sebagai anak yang merdeka, bukan sebagai budak. Ketika saudara melayani Tuhan, bukan karena kewajiban, tapi karena cintamu kepada Tuhan. Engkau melakukan segala sesuatu karena enjoyable, karena menikmati. Saya mau tanya pagi hari ini, ada enggak yang datang pagi hari ini rasanya berat ke gereja? Tapi kalau saudara diberdekakan oleh firman, saudara akan datang. Doa puasa di mana ya? Wes sampai, ayo kita terus sampai. Saudara melakukan enjoy, saudara melakukan sukacita, tidak ada berat hati, tidak ada tawar-menawar. Cintamu kepada Tuhan menghanguskan engkau. Yesus berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Bayangkan, orang mencintai Tuhan itu sampai gosong. Saudara berjalan aja cuma 5 menit, takut flek, takut melanin, takut gosong.
cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Daud berkata, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, Tuhan bagianku. Saudara disuruh doa 5 menit saja beratnya minta ampun. Anak itu pewaris rumah, hamba itu tinggal di rumah. Yesus berkata, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Merdeka untuk apa? Merdeka untuk tetap tinggal dalam firman. Merdeka untuk mengasihi Tuhan. Merdeka untuk melayani Tuhan. Dunia bilang, kalau kamu melayani Tuhan, itu terikat. Dunia datang dan menawarkan kita banyak kebebasan, tetapi kebebasan yang membawa kita ke neraka. Tuhan datang menawarkan kepada kita kemerdekaan yang membawa kita kepada jalan kehidupan. Hari ini saya berkata kepada jemaat tingkat, kalau engkau menggunakan ikat pinggang kebenaran, engkau adalah anak, engkau bukan budak. Engkau tinggal dalam rumah, engkau bukan hamba. Engkau akan melakukan segala sesuatu karena kesukacita, karena cinta, tidak lagi karena kewajiban. Amin. Tidak ada lagi yang membebani saudara. Ikut Tuhan, melayani, menyembah, beribadah, baca Alkitab. Dan saya tidak mau lagi ada di sini berkata begini, melayani ini mesti disuruh-suruh, mesti ditarik-tarik. Itu orang punya mental budak. Layani Tuhan dengan sukacita dan damai. Layani Tuhan karena cintamu akan Tuhan menghanguskan kau. Layani Tuhan karena Dia sudah mati buat saudara dan saya. Ya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Saya ingin kita menyanyi pujian ini. Nanti Ibu Elvi yang akan berdoa buat kita apa yang Tuhan taruh di hati. Saudara, kalau hari ini saudara datang ke tempat